Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling kita utamakan sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat Satifu, perkenalkan nama saya Syamsya Fitria dari kelas 8G IMTS N3 Solo. Baiklah saudara-saudari sekalian, marilah kita renungkan sejenak berapa kali kita merasa lapar atau ketika dahaga menyerang, langsung meminum segelas minuman manis tanpa memikirkan apakah sehat untuk diri kita. Hari ini kita akan membahas tentang suatu yang kita anggap sebagai masalah kecil, lapar dan dahaga. Ternyata keduanya adalah guru paling luar biasa untuk mendidik nafsu kita. Maka dari itu, judul ceramah kita pada kali ini adalah mendidik nafsu dengan lapar dan dahaga. Saudara-saudari sekalian, lapar adalah sinyal alamiah kepada tubuh bahwa tubuh membutuhkan energi. Namun di balik sinyal itu terdapat pelajaran penting untuk kita mengontrol diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kullu washrabu wa la tusrifu innahullaha yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Bayangkan saja ketika kita sedang bekerja atau beraktivitas, perut terasa mulai keroncongan, nafsu untuk segera berhenti dan mencari makanan mulai begitu kuat. Tapi tahukah kita ketika kita belajar untuk tetap tenang dan melakukan aktivitas sebentar lagi, atau memilih makanan yang sehat daripada yang enak saja, ternyata kita sedang mendidik nafsu kita. Dalam banyak ajaran agama dan filsafat, puasa menjadi salah satu hal yang bisa melatih hal itu. Ketika kita menahan lapar dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, kita belajar bahwa nafsu bukanlah hal yang harus mengendalikan kita. Kita menjadi lebih sadar bahwa makan bukan hanya untuk menghilangkan lapar, tetapi juga untuk memelihara kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lapar juga mengajarkan kita bahwa tidak semua keinginan harus terpenuhi secara instan. Ia mengajarkan kesabaran dan juga menyadarkan kita untuk menghargai setiap hal yang ada di sekitar kita. Sekarang kita bicara tentang dahaga. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air kita tidak bisa hidup lebih dari beberapa hari. Namun sayangnya masih banyak dari kita yang menganggap air sebagai hal yang biasa dan sering menyia-nyiakannya. Ketika kita merasa dahaga yang mendalam, mungkin setelah berolahraga atau ketika berada di bawah teriknya matahari, setiap tetes air yang masuk ke dalam mulut terasa begitu nikmat. Itulah saatnya ketika dahaga mengajarkan kita untuk menghargai setiap hal yang ada di sekitar kita. Namun dahaga juga menguji kebijakan kita. Ketika dahaga menyerang, apakah kita memilih minuman yang sehat atau malah memilih minuman manis yang mengakibatkan masalah kesehatan di kemudian hari. Disitulah nafsu kita perlu dididik, memilih yang baik untuk diri kita, bukan hanya yang memberikan kesenangan sesaat. Dengan mendidik nafsu dengan lapar dan dahaga, kita menjadi memiliki kontrol diri yang kuat. Ingatlah pesan sederhana ini, jangan biarkan nafsu mengendalikan kita, tapi jadikan kita yang mengendalikan nafsu dengan hikmah. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.